ini jenengan kalau mau ke ini ya, ke tempat Gerbang Mojopahit, ini jalan raya antara Pati ya. Kalau ke sana ke Pati, kalau ke sini arahnya ke Rendole Gembong ya teman-teman. Nah, ini ada gerbangnya ya, pelangnya di sini. Nah, pintu gerbang Taman Kaputren Mojopahit di Rendole. Nah, tempatnya ada di sana teman-teman. Jadi pas mentok di sana itu pintu gerbang Mojopahit ya teman-teman ya. Nah, ini patokannya ini di depan SD Inti Muktiarjo 1 teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Tanto di channel Tanto Jalan-Jalan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan di sore hari ini saya sedang berada di pintu gerbang Majapahit ya teman-teman. Jadi pintu gerbang Majapahit ini berada di Desa Rendole, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, bangunan yang ada di depan kita itu adalah pintu gerbang Majapahit ya teman-teman. Nah, jadi ini posisinya ini lagi hujan ya, dan pintu gerbangnya ini ditutup ya karena tidak ada penjaganya. Apa barangkali ini masih belum dibuka atau gimana. Nah, dan jadi langsung saja teman-teman, singkat cerita, kenapa kok pintu gerbang Majapahit itu kok bisa ada di sini, kok ada di Jawa Tengah, di Pati gitu teman-teman. Jadi dalam video ini memang saya sengaja ingin mencoba mengulas tentang asal usul ataupun sejarah pintu gerbang Majapahit. Jadi ada sedikit ini ya penjelasan di depan itu ya, di itu ya pelang putih itu menjelaskan. Jadi singkat cerita begini teman-teman, Raden Bambang Kebonyabrang itu adalah anak dari Sunan Muria yang tidak diakui karena sejak kecil diasuh oleh kakeknya. Sebagai syarat agar diakui sebagai anak dari Sunan Muria, maka Sunan Muria menyuruh Kebonyabrang membawa pintu gerbang Majapahit dari Mojokerto menuju Gunung Muria dalam waktu 1 malam. Wow, 1 malam teman-teman. Gimana coba bayangkan. Nah, di lain tempat, yaitu di Padepokan Sunan Ngerang di Juwana, itu ada salah satu muridnya, itu murid Sunan Ngerang yang bernama Raden Ronggo, ingin menyunting putri dari Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwat. Nah, jadi dia mau memperistri dengan syarat Raden Ronggo ini memboyong pintu gerbang Majapahit ke Padepokan. Raden Ronggo kecewa karena pintu gerbang Majapahit itu telah dibawa Kebonyabrang ke Gunung Muria teman-teman, gitu ya. Jadi suatu cerita Raden Ronggo mengejar Kebonyabrang untuk meminta pintu itu, akan tetapi tidak diberikan oleh Kebonyabrang. Lalu kemudian timbul peperangan teman-teman. Timbul peperangan, kemudian Sunan Muria yang melihat 2 orang yang sedang bertarung itu lalu turun ke tempat kedua orang tersebut yang sedang bertarung. Lalu beliau berkata kepada kedua orang itu, "Wes podo lereno, sak kloron pancen podo bandole." Jadi Sunan Muria meminta untuk berhenti mereka untuk bertarung. Berhentilah, yang artinya berhentilah
kedua orang tersebut kemudian berhenti bertarung. Jadi hingga sekarang tempat ini ya teman-teman, ini diberi nama Dukuh Rendole, atau artinya sakloron podo bandole. Dan kemudian singkat cerita, Sunan Muria pun mengakui Raden Kebo Nyabrang menjadi anaknya, dan beliau menyuruh untuk menjadi penjaga pintu gerbang Mojopahit. Nah, itu tadi ya teman-teman, sedikit cerita sejarah atau asal usul pintu gerbang Mojopahit, kok bisa sampai ada di Dukuh Rendole Pati ini. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi dalam waktu satu malam itu Kebo Nyabrang ini membawa pintu ini ya, pintu gerbang ini ya, dari Mojokerto mau dibawa ke Gunung Muria. Tapi sebelum sampai di Gunung Muria, Kebo Nyabrang ini kecapean teman-teman. Jadi baru sampai di sini Kebo Nyabrang sudah tidak sanggup lagi membawa pintu gerbang Mojopahit ini sampai sekarang. Dan ini bangunan ini merupakan cagar budaya yang ada di Jawa Tengah ya teman-teman. Mudah-mudahan lewat video ini kita selalu bisa melestarikan budaya ataupun asal usul maupun sejarah yang ada di tanah Jawa ini ya teman-teman. Khususnya ini ada sangkut pautnya tentang kerajaan Majapahit juga ya teman-teman ini, dan juga babat tanah Jawa. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk mengikuti video saya jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya teman-teman ya. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah menonton dan mengikuti video saya ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.